Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa merasakan seperti yang sekarang ini. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam terang benderang seperti kita rasakan saat ini. Tanpa berlama-lama langsung saja, perkenalkan, nama saya Mufidatun Anissa dengan nomor induk mahasiswa A111200309. Saya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kelas A. Saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas apresiasi prosa fiksi dan drama yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Agustan SPD MPD dan Ibu Ade Nurul Izzati SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Agustan SPD MPD, yaitu mencari 3 artikel yang membahas tentang apa itu prosa fiksi dan drama. Prosa dalam kesusastraan juga biasa disebut dengan fiksi. Prosa berasal dari bahasa Inggris yaitu prose. Prosa fiksi memiliki arti yaitu cerita naratif yang berdasarkan rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan, atau bisa juga diartikan dengan kenyataan yang lahir berdasarkan hayalan. Secara umum, prosa fiksi mempunyai aspek cerita yang di dalamnya terdapat tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahannya keseluruhannya tercipta dari imajinasi pengarang. Jenis cerita fiksi ada 3. Yang pertama, novel. Novel adalah cerita fiksi yang tertulis atau naratif. Yang kedua ada cerpen. Cerpen yaitu cerita fiksi yang bentuknya padat dan langsung pada tujuannya. Dan ketiga yaitu ada roman. Unsur-unsur dalam cerita fiksi. Yang pertama ada tema, tokoh, alur, klimaks, konflik, amanat, latar, sudut pandang, dan juga penokohan. Cerita fiksi dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang, maka di dalamnya terdapat beberapa faktor. Yang pertama, faktor proses. Proses penciptaan dilihat dari subjektif sastrawan saat memproses alam sekitarnya dengan imajinasinya. Yang kedua, faktor sumber pencitraan. Semua hal yang terjadi di alam semesta, terutama yang berlangsung di sekitar kehidupan pengarangnya. Tokoh dan penokohan dalam cerita. Yang pertama, protagonis. Selalu menjadi tokoh sentral yang menjadi pusat sorotan di dalam kisahan. Yang kedua, antagonis. Merupakan penentang tokoh utama. Tokoh ini mewakili pihak yang jahat atau yang salah. Drama. Drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Secara etimologis, kata drama berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya dramoi. Artinya menirukan perbuatan yang mengutamakan gerak. Menurut Kamus Drama adalah karangan dalam bentuk prosa fiksi yang disajikan dalam dialog atau pantonim. Drama, suatu cerita yang mengandung konflik tokoh yang dipentaskan. Apresiasi. Kata apresiasi secara harfiah berarti penghargaan terhadap suatu objek, hal, kejadian, ataupun peristiwa. Apresiasi itu berarti memberi penghargaan dengan sebaik-baiknya dan seobjektif mungkin terhadap karya sastra, khususnya prosa. Penghargaan objektif mungkin artinya penghargaan yang dilakukan setelah karya sastra itu kita baca, kita telaah unsur-unsur pembentukan dan kita tafsirkan berdasarkan wawasan dan visi kita terhadap karya sastra itu. Dalam mengapresiasi tentu saja ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap penikmatan, tahap penghargaan, tahap penghayatan, dan tahap penerapan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.